Selamat sore pemirsa, selamat datang di Etika Bisnis hari ini. Bersama saya Cindy, hari ini kita akan membahas isu yang mengundang perhatian publik tentang controlling issue dalam etika bisnis. Kami hadirkan langsung pemilik bisnis, karyawan, dan pelanggan dalam wawancara eksekutif untuk mengetahui sudut pandang mereka. Kepada Aurelia, saya persilakan. Masuk dengan saya Aurelia. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Herman, salah satu owner bisnis F&B. Langsung saja kita wawancarai. Selamat sore Pak Herman. Sore. Perkenalkan, nama saya Aurelia. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya boleh Bapak ceritakan sedikit kira-kira bisnis Bapak ini bergerak di bidang apa, sudah berapa lama, namanya apa, dan lain-lain. Saya jalan bisnis, saya gonta-ganti sih. Dari awal itu ada makanan, ada juga jasa, ada juga limbah juga. Kalau yang saya jalani sekarang itu F&B, makanan. Itu kayak spaghetti, terus bakery juga ada, snack box nasi kotak juga ada, tumpeng juga ada, terus ini juga ada snack kayak camilan gitu, kayak wonton, goyang itu juga ada. Kira-kira udah jalan berapa lama nih Pak? Kalau F&B kurang lebih 3 tahunan. Oh, 3 tahun. Kira-kira Bapak punya karyawan gitu untuk mungkin Ada. mengatur? Kalau karyawan ada di bidang produksi, itu masih tetangga rumah. Kalau di outlet itu ya kita hire orang. Mesti bukan karyawan, bukan keluarga atau bukan tetangga. Hire orang langsung. Gitu. Kira-kira Bapak kan udah 3 tahun nih menjalanin bisnis F&B. Kira-kira menurut Bapak sepenting apa sih etika dalam berbisnis itu? Etika dalam bisnis itu sangat penting sekali sih, terutama karyawan ya. Karyawan itu harus punya etika. Yang pertama adalah jujur, itu penting banget itu. Terus yang kedua adalah sopan. Mesti sopan dalam arti ya ke customer juga, ke owner juga, dan juga sopan kepada partner juga. Kalau ini nggak ada di karyawan itu, nanti pasti akan terjadi fraud atau juga masalah keuangan nanti itu. Oke, seperti yang Bapak bilang sebelumnya, dari pengalaman Bapak memulai bisnis F&B 3 tahun ini, kira-kira Bapak pernah mengalami masalah apa aja? Misalnya kayak masalah yang berkaitan sama etika bisnis tadi, seperti kayak pasti mungkin, itu karyawan gitu, mungkin boleh diceritakan. Yang masalah pasti dengan karyawan. Yang pertama adalah masalah kejujuran. Pernah ya Pak? Macem-macem. Boleh ada karyawan yang jujur tapi kerjanya kurang oke. Ada yang karyawan kerjanya bagus tapi gak jujur. Macam-macam, bahkan saya gonta-ganti karyawan. Ada juga yang jujur kerja oke tapi dia nggak lama. Mesti nggak lama itu dalam arti nggak ada kesalahan, cuma dia keluar mau cari yang lain lagi gitu. Memang saya nggak batasi untuk karyawan saya untuk berkembang. Katakanlah mau kuliah silakan, mau cari lagi yang lebih layak ya silakan. Macam-macam. Biasanya kalau seperti itu Bapak menemukan banyak karyawan yang rada problematik ya, itu biasanya bagaimana cara Bapak menanganinya? Misal kalau tadi Bapak bilang nggak jujur ya, itu gimana cara Bapak mengatasinya mungkin? Yang pertama pas saya hire karyawan adalah yang pertama saya bacakan semua peraturannya ya, harus gini. Apabila di lapangan terjadi seperti itu, saya negor sekali. Terus terjadi lagi saya 2 kali. Kalau saya 3 kali saya nggak negor, berarti saya akan keluarkan atau saya SP. Kalau negor kan pasti ada SP nih. Nah itu kalau dia sampai 3 kali nggak ada perubahan, saya cut gitu. Berarti pertama Bapak nggak langsung pecat tapi Bapak negor dulu. Saya kasih kesempatan. Saya juga berpikir kasihan gitu. Mesti barangkali dia, saya tanyain misalnya ambil uang, kamu ambil uang buat apa sih? Kan macam-macam nih problemnya. Ada yang katakanlah mereka butuh untuk berobat untuk ibunya atau apa macam-macam. Makanya saya nggak mau cut dulu. Saya tanya dulu apa ya sih. Kalau ada solusi nanti saya kasih solusi. Kecuali yang benar-benar dalam arti memang nyuri buat something untuk jasa apa itu saya nggak ada toleran gitu. Kalau tadi kan kita bicara masalah dari karyawannya. Kalau misalnya dari internal, misalnya dari bapaknya sendiri, mungkin pernah gitu
orang memesan untuk customer mungkin Iya. kayak ada yang kurang, maksudnya makanannya mungkin Iya, ada kurang rasanya ya gitu. rasanya atau mohon maaf misalnya basi atau gimana, Iya. ada kesalahan dari bapaknya sendiri gitu. Oh, kalau itu saya pastikan tidak akan terjadi. Karena apa? Karena saya akan selalu cross check di dapur, dan juga sebelum dikirim ke customer saya pastikan juga lagi ada double check gitu loh, nggak sampai terjadi hal ini. Kalau kita bisa, kalau kita usaha F&B, kalau saya terjadi hal itu, orang nggak akan balik lagi ke kita, itu pasti. Lah makanya saya harus memastikan diri ke dapur dengan karyawan yang bagian produksi. Saya ada SOP juga, ada SOP-nya harus gini, penyimpanan juga bahan, juga kebersihan tempat itu ada SOP-nya sendiri. Itu saya pastikan nggak akan terjadi. Kalau terjadi pun saya akan kembalikan uangnya bakal lipat ke customer itu. Itu adalah bentuk bentuk profesionalisme kami itu. Jadi gitu. Kalau kira-kira misal di luar dapur ya, misalnya Yes, itu Bapak pernah mengalami kayak masalah perizinan atau kayak pajak mungkin, Legalitas. atau legalitas dan lain-lain gitu, itu kira-kira Kalau atau event lagi juga mungkin itu penting. Yang pertama adalah NIB, nomor izin berusaha, itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah halal. Kalau saya BPOM terus terang belum, tapi lagi proses. Pasti ada arah ke sana. Kan step by step dulu nih ya. Karena juga butuh tempat yang, soalnya gini, BPOM kan ada aturannya nih, kayak tempatnya nggak boleh dekat dengan toilet, nggak boleh menghadap ke toilet, dan juga macam-macam. Itu lagi saya kerjakan, lagi progres. Nah, setelah saya ini udah beres kriteria ini, saya akan ngurus BPOM. Pasti itu aku urus, soalnya kan makanan harus ya BPOM gitu loh. Apalagi kalau kita udah punya nama, udah gede, itu pasti. oh berarti kalau misalnya itu nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Kan saya juga edukasi ke ini juga, ke customer juga, ke karyawan juga. Ini ada yang frozen food jangkauannya sekian, ada yang nggak bisa dimakan dalam jangka panjang, kayak yang sekali makan itu juga ada. Jadi saya edukasi ke tim saya dulu, internal dulu. Jadi gitu. Selanjutnya bagaimana Bapak menyeimbangkan misalnya antara keuntungan dan kepatuhan terhadap etika operasional gitu? Lalu menyeimbangkan keuntungan sama operasional Ya, sih. misalnya kayak jangan sampai walaupun kayak misal kita mendapat pendapatan yang kayak kita pengen lebih gitu, jadinya akhirnya operasional kita atau kualitas kita tuh jadinya kurang gitu. Enggak. Kalau itu aku nggak ambil langkah itu sih. Kalau kita ambil keuntungan, jangan mengurangi bahan atau mengurangi rasa. Itu pasti akan nanti jangkanya pendek, itu nggak jangka panjang. Misalnya kamu beli bakso nih di A, enak, terus seminggu lagi kok beda. Iya, Itu benar. pasti kita nggak akan balik lagi. Kalau saya sih ya mungkin mungkin buka cabang ya kali ya. Buka cabang atau kita endorse gitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat lagi. Kalau kita enak, kita nggak perlu pembuktian. Orang pasti akan bercerita sendiri sini anaknya lah, pasti gitu. Jangan mengurangi rasa yang sudah kita patenkan itu, nanti Iya. mengurangi rasa, orang nanti akan kecewa. Harus tetap konsisten ya. Iya betul. Makanan itu masalah lidah kan. Makanan itu. Selanjutnya apa pandangan Bapak terhadap kontrol internal itu dalam menjaga kepercayaan pelanggan terhadap reputasi bisnis? Kontrol internal ya. Iya. Kita kontrol ini manajemen kita dari bahan, penyimpanan bahan itu juga macam-macam sih, mesti. Dan juga ini juga bumbu-bumbu istilahnya ya, takarannya. Kalau masak gini bumbunya kita ada SOP-nya, ada patennya. Misalnya bikin harus bumbunya gini, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebih. Itu pasti beda. Pernah kelebihan bumbu itu ya kelebihan jadi kurang enak juga. Jadi ada tim sendiri yang kontrol, yaitu adik saya. Saya ada 2 orang, adik sama istri. Jadi saya bagikan gitu loh. Ini yang F&B, ini yang snack, ini yang bakery gitu. Jadi ada yang kontrol. Jadi mereka yang fokus di sana. Baik. Terus terang saya yang lebih main ke limbah. Jadi makanan orang rumah. Alah. Tapi saya tetap kontrol juga. Setiap minggu ada rapat, kita ada meeting. Apa evaluasi problemnya? gitu. Betul, evaluasi. Setiap minggu ada.
setiap minggu. Kira-kira menurut Bapak selama 3 tahun menjalani bisnis F&B ini, apa nilai yang selalu Bapak pegang gitu? Yang pertama nilai yang terpegang adalah kepercayaan konsumen. Kepercayaan Kalau konsumen percaya itu kita pasti menang. Dalam arti menang itu kita nggak akan ragu untuk buka cabang, untuk buka apalagi ya cabang lah atau menjalin hubungan dengan siapapun kita nggak akan ragu. Misalnya dengan Yusi ada acara Yusi kalangan Pak Herman butuh snack, butuh nasi box, oke, saya nggak akan ragu. Tapi kalau kita nggak bisa jaga kepercayaan kayak itu tadi, rasa nggak konsisten, kepingin untung besar kita kurangi rasa, itu orang akan lari ke tempat lain. Oh iya benar. Gitu. Ya. Jadi Betul. kepercayaan konsumen itu paling utama ya. Penting paling utama kalau di bidang F&B. Selama ini penting itu. Oke. Selanjutnya aku mau nanya pendapat Bapak nih. Misalnya ada seseorang yang baru memulai bisnis, Yes. lagi membangun bisnis lah, terus udah rekrut karyawan tuh, terus tiba-tiba ternyata sudah jalan misalnya 6 bulan, ternyata ada karyawan tuh yang korupsi lah, misalnya mengambil uang operasional gitu tanpa sepengetahuan. Nah, menurut Bapak kira-kira tapi alasan dia mengambil uang tersebut mungkin karena dia kebetulan ada kesusahan secara internal misalnya ya, dia lagi kayak mungkin butuh untuk berobat biaya ibunya atau gimana gitu, jadi kayak terpaksa begitu kan. Jadi menurut Bapak sendiri apa yang akan Bapak lakukan? Bagaimana reaksi pertama kali Bapak saat mengetahui itu, dan apa yang Bapak lakukan? Apakah Kalau saya sih udah pernah terjadi ini ya. Oh, ya, belum. Yang langkah pertama saya tanyain dulu. Tanyain, kamu ngambil buat apa gitu. Ngobrol lah mesti untuk apa. Kalau untuk keperluan orang tua internal gitu, itu kadang-kadang itu saya juga kasih dia duit tapi dalam bentuk hutang. Kalau butuh sekian, ngomong aja. Saya dengan kalian terbuka kok. Pasti apa ya? Ya kita anggap juga partner kerja kan juga harus ini tuh terbuka. Nah, saya kalau seperti itu sih nggak ngasih sanksi, tapi saya kasih kesempatan. Apa dia bisa berubah ndak gitu, maksudnya gitu. Ngomong aja kalau butuh jangan ngambil. Pasti kita pasti akan terbuka. Kalau kita juga bantu. Dan juga saya juga kasih solusi ke dia. Kamu selain kerja di saya sambil jualan. Sekarang banyak media kayak TikTok, Instagram dan lain-lain untuk nambah masukan dia. Gitu ya, syukur-syukur dia sukses. Kalau mau resign ya nggak apa-apa, nanti kan kalau gini loh, kalau kita baik ke orang pasti orang nanti akan bantu kita. Itu pasti bener. Aku yakin itu dia pasti akan bantu kita karena kita ini jangan ingat jasa kita. Jadi Bapak memberikan masih maafkan gitu ya? Masih maafkan selama dia mau jujur ya. Soalnya kan dia kan kebutuhan untuk orang tuanya yang sakit. Iya. Lalu apakah uang yang dia ambil itu perlu dia kembalikan atau bagaimana Pak? Kemarin iya sih, dalam gini, dia mintanya itu dipotong, apa namanya, Pak nanti potong gaji saya gitu. Oh iya gak apa-apa gitu. Seenggaknya saya tahu dulu mesti apa sih problemnya, masalahnya apa gitu. Nanti gitu, pasti dikembalikan dalam bentuk potong gaji pas di akhir bulan. Berarti tetap harus ada konsekuensi, ada sanksinya gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Terima kasih. Sukses terus untuk bisnis. Amin. Boleh tahu nama bisnisnya apa Pak? Nama ini. Kalau snack itu Rich Baker, ada juga Instagramnya. Rich Baker. Kalau nasi kotak itu Dapur Bukmi. Kalau snack yang kayak wonton, goyong, spaghetti itu Nyamilano Surabaya. Kita ada booth di Kodam, Pasar Malam Kodam. Oh, oke. Pasar Malam Kodam. Nanti kalau kalian ada acara bisa boleh, kontak kita. Kontak saya kayak snack gitu. Biar tahu rasanya. Siap Pak. Saya sering kok. Kemarin yang acara KDM itu yang SA bikin acara itu 6.000 peserta itu kita pesen di saya. Oh, ada dari Bapak juga. Snack, roti bakery. Ya, mungkin abis ini kita bisa kepoin Instagramnya. Silakan. Oke, terima kasih ya Pak waktunya. Oke. Baik, sesi saya ambil alih. Terima kasih informasinya Aurelia. Berikutnya kita akan mendengarkan pendapat dari pandangan kompetitor yaitu Papi Fong. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Laili? Masuk, bisa terdengar. Baik, terima kasih informasinya. Kepada Laili saya persilakan.
Terima kasih Cindy. Saat ini kami bersama dengan owner Papifong. Langsung saja kita wawancarai. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar Mbak Koko dalam menjaga sistem kontrol dan pengawasan dalam bisnis ini? Pengalaman yang besar. Ya. Pengalaman yang besar, ya saya harus Tantangan terbesar. Tantangannya harus menjaga kualitas makanan ini supaya enak, terus supaya stabil. Satu, kedua kebersihan ya. Kebersihan, kestabilan, terus rasa makanan ini harus stabil, enak terus. Itu yang menjadi tantangan. Jadi tantangannya konsumennya ya, biar bisa kembali lagi gitu ya. Betul. Kalau untuk bagaimana menanggapi usaha lain yang meraih profit besar tapi mengabaikan pengawasan kualitas atau SOP-nya? Kalau saya sih, saya mending menjaga kualitas makanan enak daripada margin besar. Karena kalau kualitas makanan itu kamu enak, bersih, otomatis konsumen repeat order terus. Repeat order. Itu yang harus kita jaga ya menurut saya. Kalau yang lain-lainnya sih, kopitiam lainnya sih saya kurang tahu. Yang penting konsumen repeat order Repeat lagi. order itu yang harus. Dan tetap menjaga kebersihan Ya, gitu ya. kebersihan karena kan kita jual makanan ya. Iya. Sangat rawan untuk kebersihan. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana caraku untuk mengontrol sekaligus menangani adanya karyawan yang bermasalah seperti mengabaikan SOP? Kalau mengontrol ya kita setiap hari pagi siang malam kita pantau. Kita pagi kita briefing, siang juga kita pantau, sore juga kita pantau, dan juga masing-masing karyawan sudah ada tugasnya masing-masing. Nah, itu tinggal kita kontrol dari pagi, siang, malam kita jaga, kita kontrol terus. Gak mungkin kalau kita lepas jalan sendiri pasti kacau. Tetap sesuai SOP dan tetap kita harus kontrol. Selalu kontrol gitu. Selalu kontrol. Dari pagi, siang, malam. Siang malam. Kebetulan yang pernah kami belajar itu kan salah satu mengapa staf atau karyawan tuh melakukan pelanggaran etika itu sebetulnya karena mungkin adanya dipicu oleh keterbatasan ekonomi. Misalnya saya pengen tanya pendapatnya Koko, kalau misalnya kayak ada karyawan yang misalnya mengambil biaya operasional atau mengambil keuangan korupsi lah misalnya, itu alasannya karena mungkin karena keterbatasan ekonomi, misal ibunya lagi sakit itu, terus kayak karena mungkin dia gak bisa makan atau gimana, itu mungkin dari Kokonya bagaimana anggapannya? Karyawan saya ada 12, yang 5 ini ikut saya mungkin 8 tahun. Jadi saya selalu menjaga, saya selalu keterbukaan seperti keluarga. Saya seperti kalau kamu kurang uang, kamu bicara sama saya kasih kasbon. Dan juga gaji di sini juga saya tidak seminim mungkin. Jadi saya cukupkan karyawan saya. Otomatis kalau karyawan ini cukup, ya toh, gajinya cukup, rasa nyaman, bisa mencukupi, puas, kerjanya juga enak. Kalau tekan karyawan gajinya minim, ada masalah, mereka lakukan korupsi, ngambil daging, makan, bawa pulang, itu wajar. Di sini saya makan, kamu pengen makan apa, masak sendiri, makan terjamin, dan gaji juga saya rasa cukup besar. Jadi kalau tergantung dari kitanya ya, kalau misalnya kita bisa ngasih yang cukup, pasti mereka nggak bakalan aneh-aneh gitu. Enggak dong, pasti dong. Otomatis kan kalau kita sudah berbuat baik, atau sudah cukup gajinya, makan cukup, kenyang, ya pasti karyawan ini nggak mungkin lah melakukan hal itu. Dan setiap karyawan saya kasih tahu, kalau ada kesulitan apa, itu sakit, mau kasbon, ya kamu kasbon. Itu sih solusi dari saya. Yang selama ini saya kerjakan itu. Jadi selama ini Koko belum nemuin kayak kasus gitu ya, kayak Tidak pernah. karyawan yang gitu. Tidak pernah. Itu aja. Iya, makasih. Thank you so much Iya, sama-sama. waktunya. Sudah, iya, makasih. Makasih ya, Bos. Iya, iya. Baik, terima kasih Laili atas wawancaranya. Berikutnya kita akan mendengarkan pendapat langsung dari customer. Langsung saja, pada Nasya saya persilakan. Baik, terima kasih Cindy. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu customernya. Mari kita wawancarai. Halo Kak, dengan Kak siapa? Nama saya Tiffany.
Oke Kak, jadi izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Kak. Jadi pertanyaan pertama, biasanya saat membeli makanan itu kakak pernah nggak sih merasa pelayanan atau kualitasnya itu tidak sesuai standar? Jadi gimana kakak meresponnya? Oh, jadi kalau misalnya di tempat ini, di Kopitiam Papi Fong ini, kualitas pelayanannya tuh sangat memenuhi standar menurut saya, karena pelayanannya sangat ramah, pelayanannya baik gitu, terus gercep, cepat juga, dan sangat-sangat memenuhi standar lah pokoknya. Terus kayak kalau misalnya di beberapa tempat yang lain, mungkin ada beberapa yang tidak sesuai standar, kayak misalnya pelayanannya jutek, terus kayak lama, terus kayak gak cepet tanggap gitu loh. Terus kayak ada yang beberapa kayak pelayannya tuh jutek banget sama pelanggan gitu. Kalau di sini sih kayak oke banget. Oke Kak, selanjutnya jika kakak tuh ke tempat favorit kakak, terus kakak mengalami beberapa kekurangan, misalnya kayak mereka menyajikannya kurang baik atau porsinya kurang, itu gimana kakak menanggapinya? Kayak kakak akan ada mungkin perasaan mau balik lagi atau mungkin jadi ragu? Oh, jadi kayak misalnya restorannya tuh yang aku sering kunjungi tapi kayak kualitasnya menurun gitu ya. Nah itu kayak mungkin aku kecewa dikit awalnya, kayak maksudnya kenapa bisa berubah dan SOP-nya kayak gimana gitu. Tapi kembali lagi kayak mau gimana lagi, mungkin kayak aku pertimbangin lagi buat datang apa enggak, karena kayak soalnya kan kualitasnya menurun toh, jadi kayak ekspektasiku juga menurun pastinya. Dan mungkin langkahku kayak aku beri masukan, dan mungkin restorannya juga bisa menerima masukanku, bisa diubah lagi kualitasnya. Jadi mungkin aku bisa lebih pertimbangkan lagi untuk datang ke depannya kayak. Oke Kak, pertanyaan terakhir ya. Menurut kakak seberapa penting transparansi dan juga kontrol dalam membangun kepercayaan pelanggan? Oh, menurutku sangat penting banget sih untuk kayak transparansinya, misalnya kayak di dapurnya bersih apa enggak, kayak gitu, kualitasnya oke apa enggak, sama bahan yang digunakan tuh kualitasnya baik apa enggak, kayak misalnya blendingnya tuh menggunakan bahan-bahan organik, bahan-bahan berkualitas. Nah mungkin kayak transparansinya butuh gitu, kayak beneran pakai bahan berkualitas apa enggak gitu. Jadi butuh transparansi sih di semua restoran, kayak supaya konsumen ini bisa percaya dan datang lagi gitu. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Baik pemirsa, tadi sudah mendengar pendapat dari ketiga point of view, yaitu owner bisnis, kompetitor, dan customer terkait isu controlling dalam etika bisnis, yang mana sangat menarik dan inspiratif. Semoga pelaku usaha F&B dan lainnya juga mampu mengutamakan etika demi keberlangsungan bisnis dan kepercayaan konsumen. Terima kasih telah menonton. Pemirsa, saya Cindy pamit undur diri.